Gue istirahat, gue nyandarin badan gue ke pohon sama carrier. Pas gue lihat ke atas, ternyata ada bayi perjalanan pos 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Noval Ilyas. Gue dari Bogor. Sekolah gue di SMK Penerbangan Angkasa Bogor. Gue di sini mau nyeritain tentang pendakian gue ke Gunung Gede. Jadi pendakian Gunung Gede ini gue ditemanin sama 2 orang sahabat gue, namanya Zidan dan Zidane. Jadi gue harusnya berempat nih. Satu lagi ada teman gue, Angga namanya, berhalangan tidak bisa ikut karena sibuk dengan aktivitasnya, jadi tidak bisa ikut mendaki ke Gunung Gede. Perjalanan dimulai saat jam 3 sore. Di situ gue udah mulai packing di rumah teman gue namanya Cinta. Di rumah Cinta gue packing segala, beli amunisi buat di Gunung Gede. Sholat maghrib, sholat isya, gue baru berangkat ke Gunung Gede, ke base camp Kang Cepi. Di base camp Kang Cepi gue nyampe sekitar jam 9 sampai jam 10 malam. Di base camp Kang Cepi gue berniat buat mulai mendaki pada saat pagi, sekitar jam 6 sampai jam 7. Singkat cerita, gue udah prepare pagi-pagi buat naiki Gunung Gede via Putri. Berangkat jam 7. Estimasi gue sama teman-teman gue nyampe itu sekitar jam 1 siang sampai jam 2 siang. Di perjalanan mulai mendaki ke base camp ke pos 1, pos sampah, yang disebut pos sampah tuh. Di situ gue udah mulai gak enak, badan udah dingin, semua udah dingin. Padahal itu masih pagi, cahaya matahari aja udah lagi sinar-sinarnya, lagi bagus-bagusnya. Gue malah dingin, kaki gue udah gak enak. Tapi di situ kata temen gue suruh turun, tapi gue ngeyel sampai ngomong sompral. Sampai kata, ayolah jalan aja, ini mah biasa, penyakit biasa. Udah di pos sampah gue makan, persiapan, perjalanan dimulai. Mulai perjalanan ke pos 1 Bayangan. Di perjalanan ke pos 1 Bayangan situ masih have fun aja, nggak ada kendala, bahkan sampai bernyanyi bareng sama rombongan yang lain. Sampailah di pos Bayangan 1. Di situ gue makin gak enak, kaki, lutut udah gak benar dua-duanya. Padahal itu masih pos Bayangan 1, itu hitungannya masih deket banget. Gue udah kayak mau nyerah aja di situ. Tapi disemangatin lagi sama 2 teman sahabat gue ini nih, yang best friend banget ini mah, disemangatin. Sampailah di pos 1. Di pos 1 di situ gue makin kacau lutut, diistirahatin sampai sekitar jam 9. Estimasi awal mau nyampe jam 12 atau sampai jam 2 siang. Kayaknya harus pupus di pos 1 gara-gara lutut. Oke, di pos 1 itu sekitar 2 jam lebih gue istirahat. Akhirnya gue mutusin buat lanjut ke pos 2. Perjalanan pos 2. Perjalanan ke pos 2, di situ gue udah ngerasa pundak gue kayak ada yang naikin gitu, kayak berat banget carrier. Padahal itu carrier paling ringan, cuman bawa tempat masak, makanan ringan, sama masih inget tuh botol air 1 yang gede. Di situ wah udah gak enak,
Gue udah bilang capek, dalam hati udah bilang capek, pengen turun, pengen pulang. Tapi karena udah nanggung buat jalan, gue lanjutin terus sampai gue sadar di atas gue ada yang naik. Di atas gue ada yang naik. Gue mau bilang, soalnya masih baru naik nih, gue megang carrier gue aja gini dengan erat supaya ini yang naik gue turun. Di perjalanan pos 2 ke pos 3 itu kayak jauh banget gitu rasanya. Kayak udah gue mendingan turun dari pos 2 ke pos 3 itu. Pas di pertengahan pos 2 ke pos 3, gue diam di satu pohon gede, lumayan gede. Gue istirahat, gue nyandarin badan gue ke pohon sama carrier. Pas gue lihat ke atas, ternyata ada bayi segede karung goni yang diisi sama busa-busa. Kakinya ke sini, gede banget, sampai gue pengen megang gini. Ke atas gede banget, dia duduk di atas carrier gue, kakinya ke bawah. Merinding. Megang gini, gue pengen pegang. Di situ gue belum berani bilang ke teman gue. Cuman gue kode-kode, jalan, gue udah takut di sini, gue udah takut, jalan. Akhirnya sampailah gue di pos 3 itu jam 11 atau jam 12 siang. Gue nyampe di pos 3. Di situ teman-teman gue istirahat, buka kompor, bikin kopi, masak nugget, isi perut. Soalnya perjalanan mereka tahu gue yang ngerasain sendiri, gue capek sendiri gitu. Jadi kayak mereka have fun, gue capek gitu gara-gara gue ngegendong nih bayi gitu. Nggak tahu bayi, nggak tahu apa, gede banget. Akhirnya gue disuruh tidur sama teman gue biar tenaganya keisi lagi. Gue nyandarin di tembok, gue tutupin muka gue pakai kain hitam, gue masih ingat. Gue nyandar gini, pas gue ngintip ke atas, itu bayi udah naik ke atas pohon. Naik ke atas pohon, gue bilang ke teman gue, ayo cabut, waktunya cabut, ini kayaknya gue udah enak, gue bilang gitu. Mulai perjalanan, di situ benar, badan gue ngerasa fit. Gue aja sampai ninggalin teman gue itu satu pos. Gue udah di pos bayangan 4, temen gue masih di pos 3, masih jalan pelan-pelan. Gue udah di pos bayangan 4. Ada satu kendala nih. Jadi udah gue nungguin teman gue nih jalan bareng. Gue mutusin buat gue jalan bareng, gue karena takut jalan sendiri. Teman gue ini punya ide buat motong jalan, soalnya di atas macet. Ada yang banyak yang bilang di atas macet bang, kayak gitu. Ya udah, teman gue mutusin buat motong jalan. Karena gue orangnya takut semak-semak ya, kanan kiri semak-semak, temen gue pada lari, gue jalan. Ternyata ada yang nyengat di kaki, panas banget itu, satu betis merah semua. Akhirnya gue diobatin dulu. Di situ itu yang bikin lama. Di situ dari jam sekitar setengah satu sampai jam setengah 2 atau jam 2 gue gak bisa jalan, bener-bener kaki dilurusin doang. Tuh nunggu reda, badan udah meriang kayak disengat tawon gitu. Udah meriang, badan udah menggigil gitu. Akhirnya udahlah, kasihan teman-teman gue, udah mana ada yang bawain carrier gue kan. Udah lanjut aja perjalanan. Udah sampai pos 3 juga, udah nanggung kalau mau turun juga. Dilanjutin sampai pos 4. Di pos 4 itu gue ngeliat teman-teman gue mukanya semua udah pada pucat, udah pada kayak nyerahin semua tenaganya ke gue gitu, kayak bawain carrier gue, nyemangatin gue, kadang ngedorong gue dari bawah gara-gara kaki gue nih udah kena lutut, disengat tawon kayaknya itu. Disemangatin, gue suruh didorong badan gue. Sampailah di pos 4. Nah, dari setengah 6 ini gue memutuskan buat lanjut jalan. Akhirnya gue ketemu maghrib di pos 4 mau ke pos 5 tuh. Udah sampai di ujung, udah mau ke Surya Kencana. Nah ceritanya gini, gue bareng rombongan dari bawah. Gue bercanda, udah enak. Sampai azan maghrib, rombongan semua berhenti, gak ada yang jalan. Dan bodohnya gue penasaran, ini pohon lebat, apakah ada tembok atau apa ya? Gue bilang ke rombongan gue, bang minjem senter bang. Gue ngambil senter orang, gue senterin ke arah pohon-pohon. Merinding.
Pas gue senterin tuh ke arah pohon, masih pohon, gue senterin ke atas, itu mbak kun segede apa ya, segede mobil Pajero kalau bisa disebut, mobil Pajero, ngeliatin gue dengan tatapan kayak mau nyerang. Di situ gue langsung matiin senter, gue kasihin lagi, gue bilang cabut, udah mendingan Surya Kencana, kita bikin tenda, cabut. Akhirnya di Surya Kencana gue sampai jam 6:30. Di 6:30 gitu gue diem di tengah batu gitu. Antara gue halusinasi atau apa, gue duduk nyenderin badan gue di batu. Teman gue bilang, udah istirahat aja di sini, kalau bisa kita buka kompor dulu aja buat ngangetin badan, kita bikin kopi atau susu jahe lah. Akhirnya gue duduk, gue meremin ini tongkat, gue jadiin bantal gini buat tidur. Gue melek. Awalnya gue lihat jalur Surya Kencana kan lurus gitu tuh. Ini tiba-tiba ada 3 cabang, kanan, kiri, sama lurus. Di situ gue perasaan tadi ini jalan cuma 1 lurus doang. Ini jalan cuma lurus, kenapa tiba-tiba ada 3 cabang gitu? Dan gue tuh posisinya di ini 3 cabang gini. Gue posisinya di sini. Jadi posisi gue pas di tengah pinggir jalan yang lurus. Itu gue, ini jalan ada 3, padahal cuma ada 1. Akhirnya gue meremin lagi, gue melekin lagi, ternyata itu halusinasi gue karena kecapean, kata teman gue, kecapean atau emang ada yang ngeganggu, nah, gitu. Akhirnya masang tenda sambil kehujan-hujanan tuh, badai, masang tenda lah, berhasil. Hujan, badan pada basah semua, udah ganti pakaian tidur, pakaian dinas digantung, pokoknya jas hujan digantung semua. Ada cerita nih di sini. Jadi pas gue mau tidur itu gue udah pasang sleeping bag, udah mau tidur, soalnya besok mau muncak. Tidur, teman-teman gue lihat udah pada tidur semua. Gue nggak bisa tidur situ. Gue kayak nggak dengar suara delman lagi jalan dari arah pos 5, tempat ngambil air tuh, mata air. Gue ngarah ngadep sana, kayak lagi lewat aja gitu, kuda lumping, kuda apa sih, delman kutuk jalan. Aduh, udah gak bener. Gue baca ayat kursi, gue tidurin. Nah, gue tidur, bangun pagi-pagi, teman gue ternyata semalam hampir kena hipotermia. Gue belum diceritain di atas. Pokoknya gue, udah lu jangan kepikiran buat apa, pengen tahu ceritanya. Pokoknya kita sampai puncak dulu, turun, kita ceritain semua, kata temen gue gitu. Oke, gue muncak itu jam 8 karena kabutnya tebal banget. Gue juga dingin, gak kuat dingin, hampir -2 apa -1 ya, sekitar -2 atau -1. Sekitar jam 8 atau jam 9 gue mulai muncak. Nah, di perjalanan puncak ini yang agak merinding bagi gue, sampai sekarang masih merinding. Itu pas perjalanan gue, jadi kan ada kayak 2 jalur gitu, jalur lama sama jalur baru. Jadi gue jalan, ada orang tetap ikutan jalan terus bareng sampai ke puncak. Jalan terus, gue berhenti, dia berhenti. Rombongan gue berhenti, dia sendiri berhenti. Gue jalan lagi, berhenti lagi. Gue jalan lagi, berhenti lagi. Jadi dia kayak ngikutin gue sampai di puncak. Akhirnya gue penasaran dong sama orang yang di sebelah kanan gue ini. Jalan terus, sampai di puncak. Akhirnya gue nyari tuh orang. Gue masih inget banget, pakai kupluk warna biru, jaketnya warna hitam, celana pendek, pakai legging buat karet gitu, buat main futsal lah ada. Sama sepatunya masih inget banget, warna hijau muda, hijau stabilo. Ini gue harus ketemu nih, ini orang, kalau bukan orang, gue sedikit ngeri juga nih. Kita kisah-kisah udah foto-foto lah nih di Tugu Gunung Gede, foto-foto. Akhirnya gue penasaran, sama temen gue bilang, di sana ada kawah, Pal, di sana kawah, lu pasti nyium bau belerang yang nyengat. Gue penasaran karena temboknya tebal banget.
gue lihat ke kawah ada 3 cewek lagi duduk ngerangkup kakinya gitu, tiga-tiganya langsung lihat gue gini ke arah gue, tiga-tiganya langsung semua ngadepnya ke kiri barengan. Langsung kayak gue pas ngeliat spontan dia langsung kayak gitu. Gue masih ingat banget tiga cewek itu pakai carriernya, satu hitam, satu abu, satu oranye. Satu hitam, satu abu, satu oranye. Di situ gue udah nggak bener, gue langsung pura-pura dan fotoin gue dan mumpung masih di puncaknya. Ini foto-foto, udah foto-foto. Terus untuk cewek yang di kawah tadi yang bertiga itu, yang berdua itu yang carrier hitam sama abu itu mukanya pucet, benar-benar pucet kayak orang tenggelam. Terus di keatasin mukanya pucet, benar-benar biru, pucet, muka-muka orang mati lah, pucet. Yang carrier oranye ini setengah itu gosong, setengah kanan itu gosong, Pak. Gosong benar-benar, ya sisa-sisa orang kebakaran lah, kena luka bakar gitu. Sekitar jam 11 atau jam 12 siang gue mutusin buat turun. Saya mau turun juga, gue jadi naik Putri, turun di Surakencana. Gue packing segala persiapan, udah bagian persiapan semua. Gue itu packing sampai jam 3 sore gue udah mulai turun. Dan perjalanan turun lebih menegangkan lagi karena gue banyak diganggu sama hal-hal yang goib lah bisa disebut. Jalan dari pos 5 ke pos 4 masih aman. Pos 4 ke pos 3 ini yang bikin merinding sampai sekarang juga. Yang awal, masih ingat kan awal tadi bayi yang gue gendong itu ternyata nungguin gue di pos 4 buat ikut lagi ke pos 1, ke pos sampah. Pos 1 ini nih, atau disebut pos sampah. Di situ gue gendong bayi lagi. Kayak gue udah bodo amat, gue udah gak ngerasain ini gue gendong bayi. Udah punya jalan, feel gue udah enak. Pas bayinya digendong itu, sepenglihatan saya ada darah yang keluar dari gigi apa sih, taring. Kayak keluar gitu darahnya, kayak keluar gitu. Terus bagian mata ini nih ketutup, tapi di sini ada kayak celah buat lihat mata. Jadi matanya kayak ada 3, 1, 2, 3 gitu. Tapi yang ini ketutup. Jadi yang kayaknya kayak ngeliat ini. Temen gue nyaranin, "Pal, kalau lu berat, lu lari aja ke bawah, Pal. Ntar gue teriakin dari atas," sambil bercanda-canda. Akhirnya gue nyobain lari kan. Temen gue bilang kan, "Oh ya awas, tronton lewat," sampai gitu-gitu. Yang lain juga ketawa-ketawa, bercanda-canda. Akhirnya gue sampai di pos 3 ke pos 2, jalur pos 3 pos 2, gue masih ingat banget. Jadi kayak gue dibawa ke dunia lain gitu, sejenak. Kayak buat ngeliatin, gue meninggal gini nih, ada satu cewek yang meninggal, gue gini meninggalnya. Jadi pas gue fokus sama satu batang, satu akar yang nonjol, kayak bentuk lancip gitu. Pas gue duduk, gue dikasih lihat cewek, dada ini nih nusuk ke belakang, kayak gitu, kayak ngeliat gue, tolong, kayak minta tolong gitu. Di situ gue ditepok sama teman gue, bengong katanya, di gunung bengong jorok katanya gitu. Ya lanjut. Terus yang pas cewek ketusuk di sini itu, dia badannya udah kering, kayak darahnya udah habis, tapi dia masih minta tolong. Itu gue nggak tahu jin, nggak tahu korinnya, pokoknya badannya udah kering, benar-benar udah kering. Bahkan pas gue lihat sepatunya juga, ini sepatu nih, ini kakinya udah kayak gini nih, bisa diginiin. Jadi benar-benar kering, kayak udah gak ada darahnya. Rambutnya panjang, tangan gini lah, gitu. Di situ gue lari, kaki gue udah hancur nih kanan kiri, kelingking gue udah berantakan, lutut gue udah hancur, ini udah gak enak. Turunlah gue di pos 2 ke pos 1, bayangan 1. Situ pos 1 gue lewat, langsung gue ke pos bayangan 1.
Di situ gue masih ngegendong bayi nih, masih ngegendong bayi yang lu bayangin segede mobil Fortuner. Gue gendong, kakinya gue rangkup gini, jalan terus. Akhirnya di pos sampah gue dibisikin, lain kali di sini jangan sompral ya, tapi pakai bahasa Sunda. Pokoknya artinya ulah sompral di dia mah bahaya lamun sompral gitu. Di situ gua jantung langsung turun gitu, jantung langsung low. Wah, gue dibisikin gitu. Di situ gue langsung berdoa gitu, jangan ada yang ikut. Pokoknya gue gak mau ada yang ikut. Akhirnya gue udah buang segala sampah gue udah buang. Gue makan di situ, makan penutupan. Akhirnya gue turun ke base camp Kang Cepi sekitar udah maghrib. Gue turun, gue bilang, Dan langsung cabut aja Dan, gue udah gak enak di Gunung Gede. Iya Pak, tenang aja nih. Langsung cabut ke arah puncak. Nah, di jalur puncak ini ada yang lebih serem. Jadi Dane ini kayak apa ya, kayak anaknya kadang suka bisa lihat, kadang gitulah bisa lihat gitu. Ceritanya gue digangguin sama yang namanya, kata teman gue itu, setan yang mukanya berdarah di jalur puncak. Di jalur puncak ini gue kayak diliatin sama setan gitu. Kayak gue pakai helm, merinding. Gue kayak pakai helm, terus kayak darah nutupin melihatan gue gitu, darah. Gue sambil bilang temen gue, Dan, kenapa ya Dan ini Dan? Itu mah cuman pengen ikut-ikut doang kali. Darah nutupin gue kayak hujan deras, padahal itu kering, jalannya kering, bener-bener kering. Tapi di sini tuh di depan helm itu visor gue tuh paling nggak gue tutup visornya, darah kayak darah gitu, darah hitam. Ingat tuh. Jadi penglihatan gue rabun. Di situ pundak gue masih kerasa, soalnya bekas ngegendong. Bayangin dari pos 4 ke pos sampah gue ngegendong bayi. Ngegendong bayi gede banget, masih kerasa di pundak. Terus ditambah gangguan darah-darah yang ngalir lah disebutnya dari helm, dari atas gitu ke bawah. Gue di situ gue berdoa, gue minta pertolongan ke Allah gitu. Gue minta pertolongan kalau memang ini jin pengen ikut, ya udah nggak apa-apa, tapi asal jangan ganggu. Tapi kalau bisa ilangin gitu. Jadi gue pas ngelewatin Masjid Atta-Aun tuh, di situ semua udah hilang, semua udah nggak kerasa, udah hilang semua. Jadi badan gue itu kayak pas naik dari pos 4 ke pos 5 udah benar-benar fit badan gue. Udah sampai situ gue kayak ngerasa badan udah fit, udah enak. Jadi kayak gue dikasih pesan gitu, jangan sompral di gunung, jangan sampai lu ngomong capek, lu ngomong kasar lah, mau apa kayak monyet anjing, janganlah. Kalau bisa lu normal aja, jangan sompral lah intinya. Terus lu juga harus bisa ngejaga ucapan lu, terus jaga sikap lu kalau di gunung, apalagi tempat yang bukan lu kenal, tempat bukan daerah lu lah. Jangan sampai lu sompral segala, lu keluarin sikap-sikap ya bisa disebut sikap bengal atau bajingan lu, jangan dikeluarin di tempat-tempat yang sakral lah kayak gunung gitu. Terus terutama please jangan buang sampah sembarangan kayak gue. Soalnya inti utama itu karena gue buang sampah sembarangan di pos 1. Gue buang sampah, masih ingat gue buang sampah botol kopi botol lagi tuh gue buang ke arah jurang gitu. Gue buang ke situ. Jadi semua pada naik ke gue, semua pada ikut gue kayak mau ngasih pelajaran, lu jangan sompral, ini tempat gue aja. Pokoknya sebisa mungkin lu kalau mau naik gunung, lu jangan sompral, lu jaga attitude lu di gunung. Bahkan bukan tempat lu, pokoknya lu harus jadi normal people di gunung.
mungkin segitu aja cerita dari Gunung Gede gue yang gue alamin. Kalau misalnya ada kata-kata yang kurang atau tidak mengenakan di pihak-pihak lain, mohon maaf. Untuk kedua sahabat gue juga ini, thank you banget, gue dikasih pengalaman yang terbaik. Pokoknya you are the best. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.